Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat bergabung kembali ya di kelas analisis dan perancangan perusahaan. Dan untuk topik pada minggu ini kita adalah analisis pemasaran dalam studi kelayakan. Mohon maaf ya, hari ini Ibu tidak bisa mengadakan perkuliahan secara Google Meet ya, secara sinkronus, namun hari ini kita asinkronus. Jadi ini nanti akan diupload di LMS. Oke, hari ini kita pembahasannya adalah analisis pemasaran dalam studi kelayakan. Nah, ini merupakan pendahuluannya ya. Jadi nanti teman-teman bisa baca sendiri ya mengenai pengertian dari pemasaran menurut American Marketing Association. Yang tujuannya sebenarnya analis pemasaran ini adalah untuk merinci pemasaran secara lebih jelas, seperti mengidentifikasi pelanggan, menganalisis pesaing, menentukan strategi pemasaran, kemudian membuat rencana pemasaran, serta membuat rencana anggaran dan biaya pemasaran. Jadi tujuan analisis pemasaran ini adalah tujuannya sih sebenarnya untuk lebih rinci gitu, dimulai dari memahami betul nih prospek pemasaran seperti apa, kemudian kondisi industrinya seperti apa, menganalisis pesaing, dan mengkategorikannya dalam urutan tingkat penguasaan pasar yang telah mereka lakukan saat ini. Nah, ini mengidentifikasi dan merinci secara jelas pelanggan prospektif yang akan dijadikan sebagai pemasaran nantinya, dan menyatukan profil pelanggan, kemudian menyusun strategi, rencana, dan anggaran penjualan. Oke. Nah, di sini ada identifikasi pelanggan prospektif, itu artinya suatu proses untuk mengetahui profil pelanggan yang menjadi pasar sasaran bagi perusahaan. Nah, profil pelanggan seperti apa sih yang diperhatikan? Itu adalah siapa mereka, kemudian di mana mereka tinggal, apakah mereka pengusaha atau karyawan, dan apakah mereka melakukan dengan waktu dan uang mereka. Jadi ini kita perlu mengetahui nih, perlu mengidentifikasi bagaimana pelanggan prospektifnya. Nah, kemudian ini ada identifikasi pelanggan prospektif ya. Jadi 5 cara ini untuk mengenal sifat orang-orang yang membentuk pasar sasaran. Jadi yang pertama itu ada faktor demografi. Contohnya misalnya umur, jenis kelamin, tingkat pendapatan, pekerjaan, kebangsaan, tingkat pendidikan, dan lain-lain. Kemudian ada faktor geografi, yaitu daerah utara atau daerah selatan, jadi daerah pinggiran kota atau daerah pedesaan. Dan kemudian ada faktor psikografi, yaitu lihat dari wataknya ya, apakah berwatak ramah atau pendiam, kemudian apakah percaya diri atau menghindari resiko, dan lain-lain. Kemudian ada faktor manfaat. Faktor manfaat itu adalah misal orang ke restoran nih karena menyukai masakannya, tapi juga ada karena suasananya, pelayanannya, dan lain-lain. Terus kemudian ada faktor guna. Faktor guna itu dapat dikategorikan menjadi tidak, sedikit, sedang, dan atau banyak memakan produk kita. Nah, kemudian setelah kita mengetahui prospek pelanggan nih, kita menyatukan di profil pelanggannya. Jadi profil pelanggan ini berupaya mengidentifikasi dimensi kunci yang kita anggap benang ya, dan bagaimana nih saling berhubungan nih antara sifat yang satu dengan sifat yang lainnya untuk membentuk sifat unit dari pasar sasaran. Kemudian kita analisis nih persaingannya. Analisis persaingan itu apa? Analisis persaingan itu adalah melakukan analisis lengkap dari usaha yang menawarkan jenis produk atau jasa di daerah geografis yang sedang dipertimbangkan. Tujuannya untuk apa? Untuk mengetahui berapa banyak sih usaha serupa yang ada di pasar nih, dan apa yang mereka tawarkan dan di mana lokasinya. Jadi kita pengen lihat nih analisis persaingan, pengen lihat sih berapa banyak nih usaha yang dengan produk sejenis ya, dengan produk sejenis dengan usaha kita, kemudian kita lihat berapa banyak usaha pasar yang sama jenisnya dengan kita, dan kita nilai nih, kita analisis persaingannya seperti apa. Nah, ini contoh ada matriks analisis persaingan ya. Oke. Nah, ini adalah contoh analisis persaingan. Jadi nanti dibuat nih matriksnya. Pertama kita buat dulu nih faktor persaingannya apa aja. Ini merupakan contoh ya. Faktor persaingan itu ada harga, mutu, seleksi, jasa pelayanan, promosi, pelayanan wiraniaga, fasilitas, suasana, dan lokasi. Jadi nanti teman-teman nih dibikin nih usaha 1 tuh nilainya berapa sih, usaha 2 nilainya berapa, sampai usaha 5 nih. Misalnya di sini ada 5 usaha nih yang ada di sekitar kita ya.
Terus kita nilai berapa nih nilai-nilainya ya dari segi harga dan lain-lain. Kemudian setelah kita buat nih matriks penilaiannya, kita buat lagi nih penerapannya nih. Kita buat bobot nih untuk harga tuh bobotnya berapa sih? Misalnya di sini bobot itu harganya 3 ya. Bobot itu 3 nih yang warna kuning ini nih ya. Terus kemudian mutunya 5, seleksinya 3 dan lain sebagainya. Terus ini nih ranking atau penilaian yang tadi kita udah kasih nih di setiap usaha, kita masukkan nih ke dalam sini. Contoh ya harga ya 31243. Kita masukkan ke sini berarti 31243 dikali dengan bobotnya yang tadi kita sudah tentukan ya. Harga bobotnya itu 3. Berarti kita tinggal setelah itu tinggal diperkalikan saja 3 kali 3 sama dengan 9, 3 kali 1 sama dengan 3 dan lain sebagainya. Jadi nanti di sini setelah kita hitung nih semuanya, kita akumulasikan semuanya, kita langsung per usaha ini kita hitung nih jumlahnya berapa sih dengan kekuatan relatif untuk segmen ini. Jadi kekuatan relatif untuk segmen ini adalah perhitungan akumulasi dari berbagai faktor persaingan. Contoh nih untuk usaha 1, kenapa dia poinnya bisa 95? Karena 9 ditambah 15 ditambah 12 ditambah 20 ditambah 6 ditambah 15 ditambah 12 dan ditambah 6. Jadi poinnya 95. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke. Terus ini analisis persaingan, di sini saya jelaskan ya lebih detail mengenai bagaimana cara menentukan perhitungannya ya, seperti tadi yang saya jelaskan. Kemudian analisis persaingan ini ada 2 tahap ya. Jadi yang pertama tuh menentukan nih apakah usaha baru ini dapat memenuhi keinginan konsumen pada segmen ini. Dan yang tahap yang kedua itu adalah memperkirakan tingkat keuntungan atas investasi yang akan dilaksanakan. Jika kedua tahapan ini sudah dilakukan, barulah nih dibuat keputusan untuk merealisasikannya dan seterusnya fokus perhatian harus ditujukan kepada upaya untuk mendapatkan laba. Nah, ini strategi pemasaran ya. Jadi strategi pemasaran ini sering diwakili dengan bauran pemasaran. Jadi bauran pemasaran ini merupakan cerminan cara untuk menciptakan dan mempertahankan pelanggan demi mendapatkan laba. Jadi untuk 4 bauran pemasaran ini adalah contohnya adalah produk, harga, promosi, dan distribusi. Dan yang nantinya akan dijelaskan satu persatu ya. Nah, ini adalah 4 bauran pemasaran yang sudah saya sebutkan ya. Ada strategi produk, strategi harga, promosi, dan distribusi. Nah, untuk strategi pemasaran produk atau jasa nih, bagaimana nih? Ini jadi produk atau jasa ini memainkan peran yang paling penting ya di antara 4P tadi. Nah, faktor harga, iklan, dan distribusi tidak dapat bekerja efektif nih jika barang atau jasa yang ditawarkan bukan sesuatu yang dibutuhkan orang di pasar-pasaran. Nah, di sini teman-teman bisa melihat ya matriks saingan menunjukkan bahwa pelanggan sedang mencari produk yang seperti apa. Ini ada poin 1 sampai 7, teman-teman bisa baca sendiri ya di sini ya. Karena di sini saya mohon maaf harus singkat ya. Terus kemudian strategi pemasaran nih, ada strategi produk atau jasa. Di mana di sini kita klasifikasikan dulu nih produk atau jasanya, yaitu ada produk atau jasa istimewa atau special goods, kemudian ada produk belanjaan atau shopping goods dan produk atau jasa kebutuhan sehari-hari dan produk impuls gitu ya. Oke. Nah, di sini produk special goods itu apa sih? Itu produk yang dihargai oleh pasar sasaran. Sifatnya ini eksklusif nih, jadi pelanggan ini tidak sensitif terhadap harga. Mau kecil kemungkinannya untuk dipengaruhi iklan atau produk lain. Oke, nanti contohnya juga bisa dibaca sendiri ya teman-teman ya. Terus untuk shopping goods atau barang belanjaan. Jadi ini sesuatu dianggap produk belanjaan bila konsumen ini membandingkan nih harga dan mutunya. Contohnya adalah toko mebel, toko busana, dealer mobil ya, seperti itu. Kemudian ada produk atau jasa kebutuhan sehari-hari. Ini pertimbangan pelanggan ini pada umumnya kurang mempedulikan merek tertentu, ukuran tertentu, atau bahkan harga tertentu. Jadi beberapa pelanggan ini tuh menyukai kemudahan membeli barang-barang tertentu. Contohnya dulu adalah toko swalayan ya. Kita kan nggak banyak milih ya kalau misalnya mau belanja di toko swalayan ya gitu. Terus kemudian ada produk impuls. Produk impuls itu adalah produk atau jasa yang dibeli karena terdorong oleh hasrat hati pelanggan yang nantinya kadang-kadang di luar dugaan mereka. Pembeli itu merencanakan atau membelinya.
Nah, kemudian yang kedua ini ada strategi harga. Strategi harga ini tergantung pada faktor nih. Harga harus dapat mencerminkan pasar sasaran. Itu sifat dan luas persaingannya, kemudian kekuatan dari lokasinya, struktur harga, dan jenis produk atau jasa yang ditawarkan. Nah, ini kan tadi ada strategi untuk harganya ada 4 ya, ada pendekatan standar penaikan harga, di mana di sini rumusnya itu adalah harga eceran sama dengan biaya ditambah kenaikan harga. Kelemahannya apa nih? Kelemahannya adalah tidak bisa nih mempertimbangkan keunikan ilmiah dari pasar atau persaingan dan lebih menekankan pada biaya daripada kondisi pasar. Nah, yang kedua ini adalah pendekatan menandingi pasar ya. Jadi pendekatan penandingi pasar ini adalah usaha-usaha yang saling bersaing satu sama lainnya, mungkin menawarkan produk atau jasa yang sebanding. Kelemahannya ini tidak mempertimbangkan kekuatan unik nih dari usahanya. Kemudian ada pendekatan penetrasi pasar terhadap harga, ada pendekatan skimming terhadap harga. Nah, ini pengertiannya bisa teman-teman baca sendiri ya. Terus kemudian adalah strategi promosi. Nah, strategi promosi ini hendaknya mencakup nih siapa, apa, kapan, dan di mana gitu. Strategi ini sangat penting ya karena tidak semua usaha dapat memenuhi semua keinginan orang dan tidak semua perusahaan memiliki dana tak terbatas untuk keperluan promosi. Maka itu promosi ini harus diarahkan nih ke pasar sasaran. Contohnya nih nanti misalnya ini siapa, apa, kapan, dan di mana kita harus mengidentifikasi dari keempat pertanyaan tersebut. Nah, ini contoh-contohnya bisa teman-teman baca ya di sini ya. Kemudian ada strategi distribusi. Jadi distribusi fisik ini mewakili cara usaha menyediakan produk atau jasa kepada pelanggannya. Misalnya bisnis eceran, pelanggan datang ke usahanya, itu lokasi berarti kan sangat berperan ya. Tapi kalau misalnya bisnis jasa itu biasanya bergantung kepada pelanggannya, seperti pengecatan rumah, pertamanan, pembersihan kolam renang. Jadi lokasi bagi usaha ini itu tidak terlalu penting. Jadi teman-teman harus dilihat nih strategi distribusinya seperti apa nih, apakah yang memang butuh pelanggan datang ke usahanya atau tidak gitu ya. Oke, kemudian ini ada rencana pemasaran, di mana rencana pemasaran itu biasanya dibuat ini setelah tahapan analisis pasar dan penetapan strategi pemasaran diputuskan. Jadi ini saya sudah rangkum ya bagian dan tujuan, di mana ini ada rangkuman eksekutif, situasi pemasaran saat ini, analisis peluang dan masalah, tujuan, kemudian ada strategi pemasaran, program tindakan, perkiraan laba rugi, dan ini masing-masing memiliki tujuannya ya. Teman-teman bisa baca sendiri ya. Kemudian ini anggaran dan perkiraan biaya penjualan. Jadi ini langkah terakhir adalah analisis pemasaran adalah menyusun nih anggaran penjualan dan anggaran biaya penjualan guna mendapatkan besarnya nilai penjualan dan biaya-biaya nanti yang akan dikeluarkan untuk merealisasikan penjualan tersebut. Jadi nanti proses penyusunan anggaran ini dimulai dari membuat perkiraan penjualan, kemudian menetapkan atau memutuskan harga jual untuk masing-masing produk atau jasa, kemudian menentukan daerah geografis pemasaran, dan menentukan anggaran biaya penjualan. Gitu ya. Oke. Nah, di sini contoh nih anggaran dan perkiraan biaya penjualan. Jadi nanti anggaran penjualan ini dibagi menjadi 3 pendekatan ya, ada pendekatan subjektif, ada berdasarkan hasil analisis dasar, dan menggunakan data historis. Nah, ini contoh anggaran penjualan ya yang terdiri dari unit yang dianggarkan dikali dengan harga jual, maka didapatkan nilai penjualan. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya, misalnya produk A nih unitnya ada 20.000, kemudian harga jual per unitnya adalah Rp20. Nah, di sini total penjualannya itu adalah 20.000 kali 20 sama dengan 400.000. Begitu juga dengan produk B, C, dan seterusnya. Lalu nanti dijumlahkan nih, berapa sih total penjualannya? Ini contohnya adalah 1.300.000. Oke, terus untuk memperhitungkan besarnya biaya keseluruhan yang dikeluarkan sehubungan dengan upaya untuk menciptakan dan mempertahankan penjualan, maka kita butuh perkiraan biaya penjualan nih. Ini adalah contoh dari jenis biayanya ya, ada biaya iklan, kemudian promosi penjualan, gaji salesman, gaji manajer, biaya transport, biaya penyusutan armada, biaya pemeliharaan, biaya entertainment, dan biaya lain yang dianggap perlu untuk menunjang kegiatan pemasaran gitu ya. Nah, ini harus dijumlahkan nih berapa sih biaya iklannya, berapa sih promosi penjualannya, seperti itu ya. Dia harus dihitung strateginya seperti apa.
Nah, oke teman-teman, di akhir ini kita akan ada tugas kelompok ya, tugas kelompok yang nantinya akan dipresentasikan nih di akhir di pertemuan 14 dan 15 sebelum UAS. Tapi teman-teman mohon untuk dimulai dari sekarang ya, dicicil gitu tugas kelayakan usahanya, karena di sini akan ada berbagai macam aspek ya. Ada analisis pemasaran, analisis teknik dan manajemen, kemudian analisis SDM, sampai analisis ekonomi. Nah, kan hari ini kita membahas mengenai analisis pemasaran, jadi teman-teman tugasnya hari ini adalah coba membuat suatu usaha ya. Ini kelompok nanti akan saya bagikan di grup. Jadi teman-teman misalkan buat usaha, nama perusahaannya apa, kemudian jenis usahanya apa ya, produknya apa, kemudian teman-teman analisis nih pemasarannya seperti apa. Seperti yang tadi saya jelaskan di pertemuan ini adalah analisis pemasaran, jadi teman-teman harap untuk mengerjakan bagaimana analisis pemasaran dari usaha teman-teman ini. Jadi satu kelompok nanti ada 7 orang, nanti akan dibagikan di grup ya. Nah setelah itu biar dicicil nih, nanti minggu depan kita belajar analisis teknik dan manajemen. Itu juga teman-teman cicil lagi setelah pertemuan, dicicil aja biar nanti ketika sebelum UAS di pertemuan 14 dan 15 tidak keteteran itu teman-teman bisa melihat apa namanya bisa langsung tinggal bikin PPT-nya aja gitu ya. Oke, ini adalah pembagian kelompoknya ya. Nanti saya akan bagikan di grup kelas. Ini juga S1TN03B dan S1TN03A. Baik, terima kasih rekan-rekan yang sudah menonton video ini ya. Diharapkan nanti teman-teman melihat materinya, membaca materinya secara lebih seksama, lebih mendalami di LMS. Nanti materi ini akan saya share di LMS ya. Kemudian videonya akan saya share di YouTube. Baik, terima kasih. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.